dibesarkan dengan kesendirian, jadi kita selalu memotivasi dia gimana kamu bisa berhasil dengan kesendirian seorang ibu. Andi Harliah Patunru adalah seorang ibu yang penuh keteguhan dan semangat juang. Kehidupannya berubah pada tahun 1991, ketika suaminya, Kaimuddin Bausat, meninggal dunia. Saat itu, anak-anaknya yakni Haryadi Kaimuddin, Rizal Kaimuddin, Rahmat Kaimuddin, dan Aryandi Kaimuddin masih kecil dan bersekolah. Tanpa suami di sisinya, Andi Harliah harus menghadapi kenyataan pahit sebagai ibu tunggal. Namun, dia tidak pernah membiarkan kesulitan hidup menghalangi langkahnya. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengandalkan gaji pensiunan suaminya, Andi Harliah tahu betul bahwa untuk memastikan masa depan anak-anaknya, dia harus berusaha lebih keras. Kita mulai dari ini bisa begitu karena dari kecil ya dengan orang bapak ya. Jadi dibesarkan dengan kesendirian, jadi kita selalu memotivasi dia gimana kamu bisa berhasil dengan kesendirian seorang ibu. Dengan mengajar, melihat, mencontoh-contoh orang yang berhasil. Kenapa bisa tidak, kenapa bisa dia maju, kau harus begitu. Dengan tekad yang kuat, Andi Harliah memulai usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menerima pesanan kue-kue dari kantor-kantor. Ia juga menjadi pedagang dan tukang cicil pakaian di kerabat, sahabat, dan tetangganya di Jalan Mapaudang, Kecamatan Mamajang, Selatan Kota Makassar. Hingga sebelum pandemi, bisnis jualan pakaian itu masih dijalankan sang ibu dari rumah. Belajar. Tidak ada yang sukses tanpa usaha. Jadi kita harus usaha. Bagaimana caranya? Mulai dari bawah harus mau melihat orang yang ke depan. Orang-orang maju ke depan, kita harus contohi dengan kesederhanaan kita, dengan kemampuan kita. Jangan dia orang yang ke atas ya, tapi dia ke bawah, bagaimana orang-orang dia bisa berhasil. Andi Harliah mengajarkan anak-anaknya untuk tidak pernah merasa malu dengan keadaan mereka. Meski hidup dengan penghasilan pensiunan yang terbatas, dia menanamkan dalam hati anak-anaknya bahwa dengan keikhlasan, doa, dan kerja keras, segala sesuatu mungkin tercapai. Dari situ, hasilnya mulai terlihat, di mana Haryadi, Rizal, Rahmat, dan Aryandi tumbuh menjadi anak-anak yang berprestasi dan sukses, mengikuti jejak ibunya yang tidak pernah menyerah. Alhamdulillah, karena dia kebetulan ada sedikit, mungkin agak pintar ya. Dari Haryadi itu kakaknya, dia sekolah di SMP 3, terus dia SMA 3 Bandung, itu dapat beasiswa dari Haji Kala. Sampai bisa masuk ITB. Pertama. Terus si Rahmat itu dia masuk di SMA Taruna. SMA Taruna Magelang yang sama dengan AHY. Dia sekelas yang AHY. Sudah itu tamat, dia dapat lagi beasiswa dari Bosowa untuk sekolah di MIT. Ya, di Amerika. Mungkin karena di lain pihak dia melihat bagaimana ini anak bisa, tapi tidak mampu karena dengan seorang ibu ya, dengan pensiunan gaji pegawai tidak mungkin ya kita bisa. Karena Allah di atas, kenapa bisa? Semua bisa kalau memang ada. Setiap kali ia mengunjungi anaknya yang berhasil mendapatkan beasiswa di ITB, dia merasa semakin termotivasi. Dia bekerja keras, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga untuk menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa segala sesuatu bisa dicapai, meskipun dengan tantangan yang berat. Saya juga dulu, setelah kan masih SMP, SMA, meninggal ya, saya juga motivasi diri saya untuk memaju, jadi saya berusaha. Saya pergi besok anak saya belanja di sana, saya buka toko-toko kecil, saya menerima pesanan-pesanan, kantor itu. Dari pertanian biasa saya yang tangani kue-kuenya, apa kalau ada rapat saya. Jadi, melihat begini usaha.
juga Karena ya. kita tidak mungkin bisa hidup dengan gaji pensiun ya. Iya, benar. Dengan motivasi 4 anak laki-laki yang harus maju, harus berhasil. Kalau perempuan mungkin bisa ya, Iya. tapi laki-laki harus berhasil. Nah, itu motivasi buat saya berikan pada anak-anak. Rahmat adalah salah satu anak yang paling menonjol di antara keluarganya. Ia sempat menjabat sebagai Chief Executive Officer, CEO, Bukalapak sejak 6 Januari 2020 hingga 28 Desember 2021. Saat ini, Rahmat merupakan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Maritim dan Investasi. Ketika anak-anaknya mulai bekerja dan membangun karir mereka, Andi Harliah merasa sangat bangga. Namun, kebanggaan Andi tidak hanya datang dari pencapaian akademik atau karir anak-anaknya, tetapi juga dari bagaimana mereka selalu menghargai pengorbanan yang telah dia lakukan untuk mereka. Bangga seorang ibu dari kecil membesarkan dan anak-anak kecil bisa membesarkan seperti itu. Dan satu keuntungan saya, anak-anak menghargai pengorbanan kita dan mengangkat juga kita selalu menghargai di mana-mana. Ibu saya. Momen yang paling mengharukan bagi dirinya adalah ketika anak-anaknya mengajaknya pergi umroh. Mereka semua bekerja keras dan akhirnya mampu membawa ibu mereka yang satu-satunya perempuan di antara mereka untuk melakukan perjalanan spiritual tersebut. Ia merasa hal itu adalah hadiah terindah atas segala perjuangan dan pengorbanan yang dia lakukan selama ini. Jadi hal yang paling sedih rasanya ya, kita pernah setelah anak-anak sudah kerja semua, ayo kita pergi umroh dengan 4 anak laki-lakiku, saya sendiri. Gimana sedihnya ya? Itulah yang selalu membuat saya bahagia, terus enjoy dengan melihat sudah berhasil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.